keamanan cyber yang berjudul Keamanan IoT dan Sistem Terdistribusi. Untuk anggota kelompoknya yang pertama ada Fauzan Graha, Ahmad Diki Firman, dan saya sendiri, Fanya Mandelovelli. Selanjutnya ada deskripsi proyek. Di era digital, Internet of Things atau IoT dan sistem terdistribusi menjadi bagian integrasi kehidupan, memungkinkan pengumpulan dan pertukaran data real-time serta meningkatkan efisiensi dan skalabilitas aplikasi. Namun, konektivitas dan kompleksitas ini menimbulkan risiko keamanan seperti serangan malware, peretasan data, dan pelanggaran privasi. Oleh karena itu, diperlukan strategi keamanan efektif seperti kontrol akses ketat, enkripsi data, dan pembaruan perangkat lunak berkala untuk melindungi data dan integritas sistem. Selain itu, kebijakan privasi yang jelas dan mekanisme toleran terhadap kesalahan juga penting untuk menjaga privasi pengguna dan kelancaran operasional. Selanjutnya itu ada yang namanya rumusan masalah. Yang pertama itu apa saja risiko keamanan yang dihadapi perangkat IoT dan sistem terdistribusi. Yang kedua itu ada strategi keamanan, apa yang dapat diterapkan untuk melindungi perangkat IoT dan sistem terdistribusi. Yang ketiga, tantangan apa yang dihadapi dalam menerapkan strategi keamanan yang efektif untuk IoT dan sistem terdistribusi. Yang keempat adalah kebijakan privasi dan kontrol akses apa yang perlu diterapkan untuk melindungi data dan privasi pengguna dalam sistem IoT dan sistem terdistribusi. Selanjutnya itu ada tujuan. Ada 4 tujuan di sini. Yang pertama itu ada mengidentifikasi risiko keamanan utama yang dihadapi IoT dan sistem terdistribusi. Yang kedua ada mengembangkan strategi keamanan yang komprehensif untuk melindungi data dan integritas sistem IoT dan sistem terdistribusi. Yang ketiga ada menerapkan praktik terbaik keamanan untuk perangkat IoT dan sistem terdistribusi. Yang keempat ada melindungi data sensitif dan privasi pengguna dalam sistem IoT dan sistem terdistribusi. Di sini ada 3 pustaka. Yang pertama-tama itu apa sih Internet of Things? Internet of Things merupakan suatu konsep di mana suatu objek dapat mempunyai kemampuan dalam hal komunikasi via jaringan, seperti proses transferan data tanpa adanya proses komunikasi yang dilakukan antar manusia, maupun antar manusia ke perangkat sistem seperti komputer atau sebuah komputer. Di sini juga ada tunjuk pustaka dari Nmap. Nmap itu apa sih? Eksplorasi dan audit keamanan jaringan. Nmap menggunakan paket IP raw untuk mendeteksi host yang berhubungan jaringan dilengkapi dengan layanan, nama aplikasi dan versi yang diberikan, sistem operasi dan versi, apa jenis firewall atau virtual paket yang digunakan, dan sejumlah karakteristik lainnya. Yang terakhir ada command prompt. Command prompt adalah sering juga disebut CMD. Pada dasarnya adalah aplikasi command line atau CLI yang berfungsi untuk menjalankan perintah yang dimasukkan oleh penggunanya. Selanjutnya simulasi. Nah, di sini kita akan melakukan ping website untuk mendapatkan alamat IP. Nah, di sini kami melakukan ping terhadap website PB. Setelah itu kita lakukan copy terhadap alamat IP-nya. Aplikasi Nmap kita copy di paste di sini, pilih quick scan dan klik scan. Nah, di sini terlihat ada 2 port yang terbuka dan 1 port tertutup, yaitu 80, 443 dan port yang tertutup itu 80-80. Nah, di sini juga kita bisa melihat topologi dari web yang kita ping tersebut, yaitu klasi PB 202 dan juga detail hostnya
Bisa kita lihat ada portnya yang terbuka itu 2, filter port 97, dan close port itu ada 1. Nah, selanjutnya kesimpulan. Di sini kita dapat menyimpulkan bahwa dari simulasi yang telah dilakukan, kelompok kami dapat disimpulkan bahwa keamanan dalam era digital sangat krusial. IoT dan sistem terdistribusi membawa manfaat besar, namun juga risiko keamanan yang signifikan. Keamanan cyber harus menjadi prioritas utama dengan menerapkan strategi yang mencakup kontrol akses ketat, enkripsi data, dan pembaruan perangkat lunak berkala. Alat seperti Nmap berguna dalam audit keamanan jaringan dan identifikasi ancaman. Perlindungan data dan privasi memerlukan kebijakan privasi yang jelas dan kontrol akses yang ketat. Langkah-langkah ini penting untuk memastikan penggunaan teknologi IoT dan sistem terdistribusi yang aman dan terpercaya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.